Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indi Falisa Harahap dengan NIM 19.0000.1050 dari kelas BK 4A. Perkenalkan, nama saya Farah Nadia Mardatila, NIM 1900001048 dari kelas BK 4A. Nah, pada tahap wawancara ini saya Indi Falisa sebagai konselor dan Mbak Farah Nadia sebagai konseling dengan nama Nak Diana. Silakan bisa dimulai Mbak Farah Nadia. Baik. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Nak. Bagaimana kabar kamu hari ini? Kabar saya baik, Bu. Oh ya, apakah kamu itu menghubungi ibu atas kemauan diri sendiri ataukah ada yang menyuruh Nadia untuk menghubungi ibu? Saya menghubungi Ibu pure keinginan saya sendiri. Baik, tapi ibu lihat wajah kamu tuh sangat murung, tampaknya kayak ada sesuatu yang mengganggu perasaanmu ya Nadiana. Sehingga Nadiana tuh sampai menghubungi ibu seperti ini. Iya, Bu, tapi saya agak ragu sih, Bu, nyeritainnya. Nih, kamu tidak perlu khawatir, Nah. Di sini Ibu akan menjaga rahasia kamu, sebab dengan melakukan konseling itu, Ibu tuh terikat oleh kode etik. Jadi jangan ragu untuk mengungkapkan masalah yang kamu hadapi tanpa takut diketahui oleh orang lain. Baiklah, Bu. Mudah-mudahan dengan konseling ini perasaan saya bisa sedikit lebih lega dan bisa menemukan jalan keluar yang baik. Baiklah, kita coba mulai konselingnya ya. Coba ceritakan pada Ibu masalah apa saja yang sedang kamu alami sekarang. Begini, Bu, saya lagi sedih banget, dan masalah ini tuh bikin saya kepikiran. Coba bisakah kamu jelaskan bagaimana perasaan sedih yang kamu maksudkan itu? Ada banyak banget kejadian yang saya ingin ceritain, tapi ceritanya tuh saya tuh sakit hati banget gitu, Bu, sama perkataan teman saya. Bisakah kamu menceritakannya mengapa kamu bisa sakit hati dengan teman kamu? Begini, Bu. Teruskan, Nak. Jadi gini, Bu, ceritanya. Belum lama ini teman saya tuh menelpon, video call gitu, Bu, ke saya. 2 orang teman saya. Namanya tuh Ahyar dan Nazril. Nah, mereka kebetulan lagi ada di tempat yang sama dan menelpon saya pakai HP-nya Nazril. Nah, pas saya angkat, yang ngobrol tuh sama Ahyar gitu. Habis itu ngobrol-ngobrol lama, Ahyar ngomong sama Nazril kayak gini. Zril, kok aku di video call kamu kelihatan cakep ya, jadi cerah gitu wajahnya gitu. Coba lihat si Diana, video call-nya kelihatan burik, terus jerawatnya kelihatan pula kayak gitu. Nah, di situ saya cuma bisa ketawa-ketawa kecil kayak hai ya gitu. Terus dan mendem aja gitu, mendem perkataan Ahyar tersebut tuh. Nah, sejak saat itu saya tuh mulai jadi kurang percaya diri gitu loh, Bu. Jadi berada di posisimu itu pasti sangat cukup menyakitkan. Ibu dapat memahami apa yang kamu rasakan. Tapi bisakah kamu jelaskan lebih jauh bagaimana intonasi Ahyar saat berbicara seperti itu kepada Nadiana? Saya ingat jelas banget, Bu. Pada saat itu intonasi Ahyar kayak lagi ngata-ngatain gitu, Bu, kalau wajah saya jerawat gitu. Jadi perkataan tersebut yang menyebabkan kamu sampai saat ini kurang percaya diri ya? Iya, Bu, saya jadi kurang percaya diri karena wajah saya jerawatan gitu. Makanya selalu saya tutupi kayak pakai masker gitu. Terus kadang saya pakai make up sedikit-sedikit gitu. Tapi apakah kamu tuh sedikit merasa tertekan dengan kejadian itu? Sejujurnya iya, Bu, saya tertekan banget dan saya merasa cemas gitu. Kalau merasa kayak wajah berjerawat itu jelek, terus merasa cemas kalau jerawat saya tuh kelihatan jelas sama orang lain. Baik, untuk sementara ini berarti dapat disimpulkan ya bahwa Diana ini sakit hati dengan perkataan yang dilontarkan oleh Ahyar saat kalian ini bervideo call. Iya, Bu.
Tapi tadi kamu mengatakan bahwa ada banyak banget kejadian yang ingin kamu ceritakan pada ibu. Coba jelaskan kejadian apa lagi yang kamu alami yang akan kamu ceritakan kepada ibu. Ibu masih ada sih beberapa permasalahan dengan orang yang sama juga. Permasalahan dengan Ahyar kah? Coba ceritakan, Nas. Begini Bu, setelah kejadian saat video call itu, mungkin Ahyar tuh nggak nyadar ya Bu kalau dia udah menyakiti perasaan orang lain gitu. Dan saya pun di situ cuma bisa mendem, lalu kayak habis itu berinteraksi seperti biasa ngobrol-ngobrol gitu. Tapi bagaimana, Nak? Bisakah kamu menceritakan lebih jelas lagi? Nah, setelah itu berlalu, saya pun bertemu ya Bu dengan Ahyar, ketemu gitu. Dan kejadian menyakitkan tuh terulang kembali. Karena pada saat itu ceritanya, saat itu tuh lagi ada pembagian baju kelas, baju PDL gitu ya Bu. Iya. Nah, terus Ahyar tuh mengantarkan baju tersebut ke rumah teman saya karena saya lagi ada di rumah teman. Iya. Nah, pada saat itu terus saya tuh bahagia dong Bu karena baju yang saya tunggu-tunggu akhirnya datang dan langsung refleks saya coba pada saat itu. Nah, setelah saya coba baju tersebut, Ayah tuh menatap saya kayak nggak mengenakan gitu Bu. Boleh Ibu tahu tatapannya itu seperti apa ya, Nak? Ayah tuh natap saya kayak yang baju yang saya pakai, baju yang saya pakai tuh nggak cocok gitu Bu, kayak nggak cocok. Nah, habis itu Ayah tuh bicara dengan polosnya kayak gini ke saya. Kamu tuh gendut dan pendek, Din. Jadi pakai baju itu tuh malah terlihat bantet. Kayak gitu, Bu. Jadi kesannya Ahyar tuh mengatakan kalau kamu tuh gendut, kamu tuh nggak cocok pakai baju itu gitu ya? Iya, Bu. Saya sedih sekali. Kamu merasa sedih? Terus terang saya sedih banget, Bu. Tapi di situ saya tetap terlihat biasa aja gitu. Sebisa mungkin saya terlihat biasa aja. Padahal saya tuh mendem perkataan yang menyakitkan itu. Saat itu terjadi, apa yang kamu lakukan pada saat itu? Di situ saya cuma kayak, hei, iya ya aku gendut gitu. Sebenarnya saya juga mengakui Bu, postur tubuh saya tuh ya lebih besar gitu, kayak ada berisi lah gitu. Tapi kan alangkah lebih baiknya gitu kan, tidak diungkapkan gitu, nggak usah diomongin deh gitu, ntar malah nyakitin orang gitu Bu. Iya. Apakah kamu merasa kayak kesel gitu dengan hal itu? Iya Bu, saya kesel banget. Terus seringkali juga saya merasa nggak pede, terus saya kadang benci sama tubuh saya gitu, kayak aduh kenapa sih aku mesti gendut, kenapa sih aku kayak jerawatan gitu-gitu Bu. Nah, kenapa ya hal ini bisa terjadi? Nah, bisakah kamu simpulkan kayak apa yang kamu rasakan gitu? Karena kejadian akhir yang menyakitkan itu bikin saya jadi merasa kalau bentuk tubuh saya itu buruk gitu Bu, nggak memenuhi standar kecantikan di sebagian masyarakat. Kayak cantik itu harus mulus, harus putih, kurus, nggak gendut dan jerawatan kayak saya gitu. Nah, saya tuh pengen banget akhir tuh nggak mengulangi kejadian itu lagi Bu. Kamu merasa sedih dan kesal karena perkataan yang dilontarkan oleh Ahyar. Iya Bu, saya kesal banget karena sering kepikiran gitu Bu selama ini. Setiap saya keinget kejadian itu, sebenarnya saya tuh pengen banget ngasih tahu Ahyar gitu, tapi saya masih ragu gitu. Akibatnya ya saya sama Ahyar jadi kurang akrab, nggak kayak dulu. Kamu jadi sekarang kamu kayak merasa kecewa gitu ya kalau kamu tuh kurang akrab sama si Ahyar. Iya Bu, saya merasa kecewa karena Ahyar itu teman dekat saya banget Bu. Tetapi kamu apakah merasa kesal belum bisa memberitahu Ahyar terkait dengan perkataan oleh Ahyar itu? Iya bener, saya ragu gitu karena kalau saya bilang tuh takut malah dikatain kayak gini, ah kamu baperan gitu, kayak gitu Bu. Kamu tidak yakin bisa memberitahu Ahyar dan membuat Ahyar tidak melakukan hal yang menyakitkan, padahal kamu bisa sendiri melakukannya gitu ya. Iya Bu, saya tuh pengen membuat Ahyar tuh nggak melakukan
body shaming lagi ke saya maupun ke orang lain gitu. Dan gara-gara masalah ini juga saya tuh jadi nggak akrab, nggak kurang komunikasi jadi kurang gitu, kayak gitu. Kamu merasa kesal karena tidak tahu apa yang harus kamu lakukan untuk memberitahu Ahyar gitu ya? Betul Bu, betul banget. Tapi seharusnya ya, saya tuh nggak boleh tinggal diam kan Bu dalam masalah ini. Saya tuh harus bertindak dan melakukan sesuatu untuk bisa memberitahu Ahyar itu. Tapi saya bingung caranya tuh gimana biar Ahyar tuh nggak mengulangi kejadian itu lagi loh Bu. Bagus Diana. Jadi kamu tuh sekarang sudah tidak merasa ragu dan merasa tidak sabar, ingin buru-buru cepet-cepet ingin memberitahu Ahyar gitu ya? Iya Bu, saya sudah nggak ragu-ragu banget dan saya ingin banget memberitahu Ahyar Bu, nggak sabar banget. Jadi hal yang harus kamu lakukan itu yang pertama menetapkan tujuan kamu. Apa saja yang harus disampaikan kepada Ahyar, kapan kamu harus melakukannya, dan apakah kata-kata yang kamu pakai itu buat memberitahu Ahyar itu sudah tepat untuk disampaikan. Nah, siapa saja yang terlibat dalam masalah ini? Yang terlibat sih cuma saya sama Ahyar aja Bu. Baik, lalu apa yang harus kamu lakukan untuk menyelesaikan ketidakmampuan kamu untuk memberitahu Ahyar? Saya ingin berusaha dengan baik dan berhati-hati gitu kalau ngomongnya kayak gimana ke Ahyar. Takutnya kalau misalnya saya nggak hati-hati malah saya emosi, nantinya malah jadi berantem yang hebat gitu, terus malah debat apa gimana gitu. Jadi sebisa mungkin saya tuh harus berhati-hati gitu. Yaitu rencana yang bagus sih Diana, tapi yang lebih penting nih, bagaimana cara kamu melakukannya? Nah ini Bu masalahnya, saya tuh nggak begitu tahu Bu gimana caranya mengemukakan kata-kata yang baik untuk Ahyar tuh kayak gimana Bu? Bingung Kamu saya. itu harus bisa merespon secara kuat gitu. Jadi kamu jangan terlihat lemah di depan si Ahyar. Ya gimana Bu caranya biar merespon secara kuat tuh gimana maksudnya? Kamu tuh dapat merespon secara kuat jika kamu dapat memahami apa yang dikemukakan oleh orang lain, dan kamu dapat mengkomunikasikan pemahaman itu dengan kata dan kalimat yang tegas. Jadi kamu tidak terlihat lemah di depan Ahyar gitu. Apakah yang Ibu sampaikan ini bisa dapat dipahami? Iya Bu, ya saya paham. Di samping itu, dalam kondisi bagaimana kamu akan mengkomunikasikan kepada Ahyar? Ya nanti sih Bu, insya Allah kalau ada waktu luang. Mungkin jam istirahat aja kali ya? Iya Bu. Rupanya kamu sudah paham ya apa yang harus kamu lakukan. Diana pasti bisa, dan langkah-langkah yang dari tadi kita bicarakan pasti kamu dapat melakukannya. Bagaimana ya perasaan Diana saat ini? Apakah sudah merasa Alhamdulillah. lumayan gitu? Ya Bu, alhamdulillah saya sudah merasa lega sekarang Bu. Nah, karena waktu ini sudah hampir habis, maka Ibu akan memberi tugas untuk Diana. Setiap kali kamu bertemu dengan Ahyar, agar Ahyar berhenti melakukan hal ini menyakitkan tersebut. Iya Bu, saya akan berusaha gitu. Ibu akan memberikan catatan kepada kamu. Sebagai pengingat dapat dijadikan kontrol untuk mengetahui kemajuan kamu. Baik Bu, kalau begitu saya pamit untuk live dulu ya Bu. Untuk konseling ini kita cukupkan sampai di sini ya, Diana. Terima kasih Diana sudah berani membagi ceritanya kepada Ibu. Semangat ya, cantik nih. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Ya, silakan.